Oke, saya ulangi ya tentang tubuh dan jiwa, roh, ya, jiwa, roh dan tubuh. Maximus berbicara komposit manusia itu dikotomis dan trikotomis. Jadi bisa kadang-kadang dia suka pakai istilah ontologi manusia itu dikotomis sebetulnya tubuh dan jiwa saja. Tapi kadang-kadang Maximus menambahkan yang namanya nous atau aspek dari intelek dari jiwa. Nous itu apa? Intelek dari jiwa. Ya. Nah, kalau tubuh kita punya otak untuk berpikir, organ otak, maka organ dari jiwa untuk berpikir itu adalah nous. Maka itu menjadi gambaran trikotomi. Ya, tadi kita sudah lihat di halaman ini ya, trikotomi itu halaman 105, nanti kalian bisa baca. Kalau dikotomi itu ada di halaman 53 sampai 54 buku Filokalia volume 2 ini ya. Nah, Maximus juga pakai pemikiran dari dikotomi, trikotomi dari Rasul Paulus, Origen, ya, Gregorius dari Nisa, Evagrius. Jadi dia menggambarkan dinamisme dari eksistensi manusia itu sebagai nous, jiwa, dan tubuh. Tapi nous, jiwa, dan tubuh itu bukan pembedaan metafisik secara literal, tapi ini sebuah deskripsi untuk melihat bagaimana keberadaan manusia. Ya, jadi komposit susunan manusia itu kodratnya manusia tapi kompositnya dua, tubuh dan jiwa. Bukan tubuh itu manusia, jiwa itu manusia, enggak ya. Jadi kayak seolah-olah itu kayak ada dua manusia di dalam diri kita, enggak. Ya satu, yaitu manusia. Kodratnya manusia. Tapi kompositnya ada jiwa dan tubuh. Nah, tadi saya bilang kompositnya itu berasal dari energi yang tidak tercipta. Jiwa berasal dari energi yang tidak tercipta, tubuh juga berasal dari energi yang tidak tercipta, khususnya dari bumi, yang merupakan ciptaan dari Sang Logos tadi. Ya, nah lalu jiwa tadi saya katakan punya 3 fakulti, yaitu ada namanya intelijen, ini aspek rasio, bisa berpikir, berkonsep, ya, mencari pengetahuan, terus merumuskan sesuatu, sehingga manusia itu bisa berteknologi, ya, dan sebagainya. Itu adalah aspek intelijen manusia. Yang kedua adalah aspek desiring, manusia akhirnya memakai desiringnya itu untuk menggerakkan tubuh mencari makanan, makan, minum, ya, berkeluarga, berkembang biak, semuanya itu adalah aspek desiring. Yang ketiga adalah aspek insensif atau emotion, perasaan. Manusia punya rasa rindu, benci, ya, dan sebagainya. Itu. Lalu tadi kita udah bahas bahwa nous, jiwa, dan tubuh ini sebetulnya adalah satu kesatuan. Nah, jika ini terpisah atau split, maka ini sebetulnya gambaran dari kejatuhan manusia. Ya, apalagi misalnya jiwa meninggalkan tubuh dalam bentuk kematian, itu adalah akibat dari pemisahan tadi. Ya, nah sebetulnya Maximus menilai tadi kalau saya katakan Maximus lebih menekankan kepada jiwa daripada tubuh. Ya, dalam pengertian jiwa itu harus senang kepada hal-hal yang bersifat ilahi atau sang pencipta itu, bukan senang kepada tubuh yang sifatnya dari bumi yang sementara, yang fana. Jiwa berasal dari energinya Allah yang kekal, sedangkan tubuh berasal dari debu dan tanah yang fana. Nah, sehingga jiwa itu nggak boleh memihak atau mencari yang namanya tubuh, tapi mencari yang namanya nous atau rohani, hal-hal yang rohani. Ya, nah ini penilaian Maximus. Kemudian ada konsep penting tentang mikrokosmos. Ya, ini adalah gambaran manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa. Ini adalah gambaran alam semesta yang diciptakan satu dunia kecil, ya, yang mencerminkan aspek materi dan spiritual dari ciptaan. Oke, manusia juga berbicara tentang manusia sebagai mediator universal yang panggilannya mengikuti teladan Kristus untuk menyatukan semua ciptaan dengan Sang Pencipta. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Saya nggak ngerti, apa kalian ngerti apa yang saya ngomongin ini? Hah? Ngerti ya? Nah, sekarang tentang nous. Nah, pemikiran Maximus tentang tubuh dan jiwa, ini pemahaman dia tentang nous tadi.
Nus tadi saya katakan ini adalah intelek. Ini adalah bagian atau organ kontemplatif manusia yang bertanggung jawab dalam relasi dengan Allah. Intinya, nus itu adalah organ dari jiwa untuk berrelasi dengan Allah. Nah, disinilah iblis tahu bahwa kunci untuk menjatuhkan manusia itu sebetulnya terletak kepada nusnya, inteleknya. Ya, kan kalau kita sering kali nonton film-film itu ya, untuk membasmi musuh itu kan kita mencari otak intelektualnya kan. Ya kan? Bukan kaki tangannya gitu, tapi otaknya siapa? Nah, sama. Nus ini menjadi kunci atau otak dari bagaimana manusia itu bertanggung jawab kepada Allah. Jika dia selaras dengan Allah penciptanya, maka dia akan mencari Allah, tapi jika nus ini melenceng mengarah kepada hal-hal yang bersifat ciptaan, maka manusia itu akan beralih kepada ciptaan, bukan kepada sang pencipta. Oke, nah nus ini harus diselaraskan dengan unsur-unsur lain di dalam diri manusia yang mengarah pada pemahaman kontemplatif tentang penciptaan dan mewujudkan penyatuan manusia dengan Allah Tritunggal. Ya, bagi manusia, nus mewakili manusia secara keseluruhan. Oke, dalam kaitannya dengan tubuh dan jiwa. Jadi kalau dikatakan si anu, si A itu berarti adalah nusnya. Itu maksudnya. Ya, yaitu mewakili tubuh dan jiwa. Dalam menetapkan orientasinya pada Allah yang adalah tujuan sebenarnya dari seluruh pribadi manusia. Jadi bagi Maximus, nus itu mewakili manusia secara keseluruhan. Nah, disitulah yang dia yang menentukan apakah manusia itu mencari Allah atau tidak. Oke, diidentifikasi dengan jiwa dan mewakili seluruh pribadi, nus dipahami sebagai subjek berpikir tadi yang saya katakan atau subjek spiritual kita. Ya, Maximus berbicara tentang nus yang dimurnikan oleh rahmat dan maju menuju Allah melalui 3 jalan: asketisme praktis, kontemplasi, dan penyatuan misteri dengan Allah. Jadi bagaimana manusia itu bisa dimurnikan oleh rahmat itu harus melalui 3 tahap. Yang pertama harus berlatih asketis, lalu tahap kontemplasi dan menyatu. Jadi ada praktikos, ya, lalu ada sukike dan teologike atau teologikos. Ya, ada praktikos, gnostikos dan atau sukikos dan gnostikos atau teologikos. Nah, asketis praktis itu kayak misalnya kita puasa, kita berdoa, kita beramal, kita memberi sedekah, itu asketisme praktis. Tapi dari situ harus naik tahap kepada yang namanya kontemplasi. Artinya kita punya visi, sudah bisa melihat. Ya, nus itu bisa melihat sang logos itu. Nah, dari situ baru ada nanti terang yang terpancar dari Allah sehingga kita memasuki yang namanya tahap teologike. Ya. Nah, nus ini adalah salah satu cara Maximus berbicara tentang pribadi manusia, aspek keberadaan manusia, tentang ide-ide tentang sesuatu yang berada di luar alam ciptaan, tapi ini adalah satu kesatuan batin, kapasitas atau sarana yang dengannya kita berhubungan dengan Allah. Jadi kalau saya tanya apa itu nus? Ada yang bisa jawab? Nus itu artinya apa? Intinya apa? Nus itu intelek dari jiwa di mana manusia berhubungan dengan Allah, ya, atau kapasitas dari jiwa itu untuk berhubungan dengan Allah. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba kita baca halaman 85 ini ya. Oke. Nah, di sini dikatakan tentang tubuh dan jiwa itu semua diciptakan oleh Allah dan untuk Allah dan itu adalah baik. Berarti nus, jiwa dan tubuh itu waktu diciptakan dalam keadaan baik. Ya.
Nah, kita lihat di sini kata Maximus di halaman 85. Sorry. Iya. Nah, ini intellect capacity untuk kontemplasi, kemudian the soul power ini adalah untuk impatient thought, ya, seperti untuk wanita. Mana tadi ya? Oke, mungkin saya salah halaman ini. Coba. Oke, ini saya salah halaman ya. Nanti saya cari deh. Ya, jadi bagi Maximus, tubuh jiwa sama-sama diciptakan oleh Allah dan untuk Allah dan adalah baik. Selanjutnya, jiwalah yang memberi gerak pada tubuh. Tadi saya sudah katakan, Maximus itu konsisten mengkontraskan antara tubuh dan jiwa, bahkan menegaskan jiwa lebih mulia daripada tubuh. Akibatnya ada orang yang lebih menghargai tubuh daripada jiwa, ya. Dunia yang diciptakan oleh Allah lebih daripada Sang Pencipta. Ini dikatakan kalau orang menghargai tubuh daripada jiwa itu disebut sebagai penyembah berhala. Ya. 3 aspek jiwa tadi ada perasaan, hasrat, pikiran. Ini kekuatan yang harus dapat digunakan secara negatif di dalam dosa ataupun secara positif dalam kehidupan suci sesuai dengan kodratnya ya. Halaman 60 coba kita lihat. Ini ya. Ini ada banyak kutipan, jadi saya kadang-kadang saya lupa catat nomornya, angkanya. Nah ini dia. Atau saya sudah stabilo berarti ini ya. Nah, ini dia. Nih ya. Aspek dari jiwa itu ada 3. Yang tadi saya katakan insensif, desiring, dan intelligent. Oke. Kalau digunakan secara negatif, maka jatuh ke dalam dosa. Kalau secara positif, dalam kehidupan yang suci. Ya, di sini dikatakan kalau kita salah memakai ketiga aspek itu, misalnya Nus ini salah mengendalikan jiwanya itu berarti 3 itu ya, insensif, desiring, intelligent, maka kita jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, ini di sini dikatakan kalau kita salah mengatakan, misalnya ada perasaan nih dalam jiwa kita. Kalau kita mengarahkannya kepada hal yang jahat, maka ini akan timbul kebencian. Tapi kalau kita mengarahkan insensif kita kepada hal yang baik, akan timbul kasih. Nah, ini kata Maximus. So, kita ngerti. Ya. Kemudian kalau desiring aspek. Nah, kalau itu mengarahkan kepada hal yang negatif, maka itu akan menjadi nafsu daging. Ya, misalnya manusia itu digerakkan misalnya untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya mencari uang, ya. Itu hal yang positif ya. Misalnya bekerja, manusia itu bekerja karena didorong untuk mencari kebutuhan hidup, bekerja. Ya. Tapi ketika manusia diarah mendapatkan uang lalu dia menjadi serakah, ya. Nah, akhirnya timbul yang namanya keserakahan, avaris ya. Nah, itu menjadi hal yang negatif. Ya, makanya Maximus mengatakan di sini soul power gitu ya. Kekuatan dari jiwa atau kita baca ini aja ya. The passions of the soul insensitive power are more difficult to combat than those of its desiring aspect. Consequently, our Lord has given a stronger remedy against them, the commandment of love. Misalnya, bagaimana menyembuhkan aspek dari insensitive power of the soul ini? Insensitive ini kan perasaannya. Maka Allah itu memberikan kita perintah untuk mengasihi. Ya, karena insensitive power ini kan antara mengasihi atau membenci. Ya, tapi kalau kita bisa mengasihi, nah itu menaklukkan insensitive power of the soul. Dan ini yang paling sulit untuk diatasi daripada desiring aspect. Desiring aspect itu kan misalnya dengan puasa, dengan doa kita bisa menaklukkan yang namanya ketamakan dan sebagainya ya. Tapi kalau aspek insensif misalnya kebencian itu susah banget. Kita bisa mengampuni itu sulit banget. Ya, daripada kita sekedar nafsu makan dan sebagainya. Itu masih mudah diatasi daripada misalnya kita sudah membenci orang atau bahkan ingin membunuh dia. Nah, that is very difficult ya. Oke, nanti kita akan bahas deh di dalam topik spiritual ya. Ini tadi saya ingin kasih satu kutipan bahwa ini ada 3 aspek dari jiwa yaitu insensif, desiring dan intelligent. Ya, dan ketiganya itu diciptakan dalam keadaan baik. Tapi kalau salah digunakan, maka itu akan jatuh ke dalam dosa. Kalau secara positif akan dalam kehidupan yang suci. Kemudian kita lanjut. Menurut Maximus, kekuatan jiwa ini disembuhkan atau dikembalikan ke tujuan penciptaannya melalui praktik spiritual, sedekah menyembuhkan kekuatan perasaan dari jiwa, puasa melenyapkan hasrat atau nafsu indera, doa memurnikan rasio pikiran dari jiwa dan mempersiapkannya untuk kontemplasi. Ya, ini 61 dan 62 kita lihat 61. Oke, kita baca yang bawah nih. Jadi kalau kita bersedekah, ini menyembuhkan insensitive power tadi. Ya kan kita diajarkan untuk kasih. Kasih misalnya memberi sedekah. Ini menyembuhkan apa? Insensitive power of the soul. Oke, puasa menyembuhkan apa? Sensual desire, nafsu. Doa menyembuhkan apa? Inteleknya. Ya, dan mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam kontemplasi. Jadi kontemplasi itu tahap kedua ya. Tahap pertama ya latihan badani, misalnya dengan berpuasa, dengan berdoa gitu. Nah, baru yang kedua latihan jiwa nih, kontemplasi. Yang tadi saya bilang ada praktikos, teoretikos. Teoretikos itu adalah kontemplasinya. Jadi kalau kita udah masuk kontemplasi,
kita sudah berhasil melewati tahap praktikos. Ya, kontemplasi itu adalah vision. Kita bisa melihat segala sesuatu itu di dalam perspektif Allah. Oke, jadi orang-orang yang sudah punya atau nusnya itu sudah bisa melihat sang logos itu. Jadi sudah tidak lagi dengan kacamata dunia, tapi dengan kacamata Allah. Ya, itu contemplation. Oke. Nah, ini satu topik khusus lagi ya. Ini saya hanya menyinggung aja di sini tentang tubuh dan jiwa ya. Kemudian kita lihat lagi mungkin ada sebagian terganggu ya dengan kamu kenapa dari tadi bolak-balik? Sakit istirahat aja deh. Mungkin ada yang terganggu oleh pandangan negatif dari tubuh oleh Maximus ya, atau pandangan superior terhadap jiwa. Kita harus ingat bahwa Maximus mengakui nilai terbatas asketisme tubuh. Ya, ini dalam halaman 108. Lalu menegaskan kebaikan semua makhluk termasuk tubuh dan jiwa. Jadi bagi Maximus, latihan tubuh itu terbatas adanya, tapi latihan rohani seperti tadi nus tadi itu jauh lebih penting. Ya. Selain itu, seperti yang akan kita lihat dalam ajaran Maximus tentang teosis, tubuh dan jiwa hidup bersama dalam harmoni seperti yang dikehendaki Allah. Ketika difokuskan dan disemangati oleh cinta kepada Allah dan sesama. Sementara menurut Maximus dan Bapak yang lain termasuk dalam Filokalia ini, jiwa dapat memberikan pengaruhnya pada tubuh. Keduanya diciptakan untuk bekerja sama secara harmonis. Mereka ada dalam hubungan vital satu sama lain, membentuk satu kesatuan yang utuh, terpadu, dan satu kesatuan yang esensial dan tidak dapat direduksi. Jadi walaupun tubuh itu terbatas adanya, tetapi itu juga harus saling bekerja sama secara harmonis, kata ini ya Maximus. Kita lihat halaman 101 sampai 102. Ini ya. Whether or not a nature endowed with intelligence and intellect is to exist eternally depends on the will of the Creator, whose every creation is good. But whether such a nature is good or bad depends on its own will. Ini yang tadi saya maksud 102 ini ya, bukan 85 ini ya. Ini halaman 102. Ini dia. Ya. Jadi tergantung kepada bagaimana kita menggunakan ininya, kata Maximus ya. Bagaimana kita menggunakan our nous. Depends on our nous. Nah, nanti kita lihat selain komposit manusia yang adalah tubuh, jiwa, dan roh itu, tapi nanti komposit ini dicetak menurut ukuran gambar dan rupa Allah. Ya, komposit itu bahannya. Sama kayak kita mau bikin donat. Bahannya tepung ya kan, kompositnya. Tapi dicetak. Ya kan, dicetak. Donat yang ukuran besar atau kecil, atau kita misalnya mau bikin apa? Kue. Bahannya apa? Oke. Lalu kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, nanti kita lihat di sini cetakannya ini adalah yang kita sebut sebagai gambar dan rupa Allah. Ya, gambar dan rupa Allah. Jadi kompositnya ada pertanyaan di sini. Nah, kalau kompositnya tadi kalau tubuh, jiwa, dan roh ini adalah komposit yang sebetulnya diciptakan
supaya ini bisa membentuk satu kesatuan yang utuh, kata Maximus, saling terpadu, bekerja sama, satu kesatuan esensial yang tidak bisa direduksi. Artinya nggak bisa mengatakan jiwa lebih penting dari tubuh atau tubuh tidak lebih penting daripada jiwa. Tubuh itu nggak penting misalnya, atau tubuh lebih penting, sama-sama penting. Ya, ini harus dia katakan ajarannya tentang teosis nanti tubuh dan jiwa ini harus hidup bersama dalam harmoni ya, seperti yang dikehendaki Allah. Sehingga kita bisa memakai tubuh dan jiwa ini untuk mengasihi Allah dan sesama. Ya. Nah, terus tadi kalau kita kembali ke kutipan ini, nanti akan tergantung kepada kehendak kita. It depends on its own will. Nah, berarti di sini kalau kompositnya sudah bagus, saya ambil contoh misalnya ilustrasinya ya. Sekarang kita misalnya mau membuat sebuah kue nih. Kita bisa pilih kompositnya yang bagus, tepungnya yang mahal, yang premium gitu ya. Atau kita bisa pilih komposit yang murah begitu. Ya kan? Nah, lalu ini kan tergantung kitanya gitu. Ya. Nah, waktu manusia diciptakan, ada tubuh, jiwa, dan roh, itu sudah ada kompositnya, sudah jadi nih. Lalu kita sudah dicetak di dalam gambar dan rupa Allah, sudah jadi. Ya, sehingga kita itu seperti cetakannya Allah. Nah, Allah yang ketika tadi mencipta itu punya kehendak bebas, Allah yang punya kasih, ya, dan kita ada logo yang terikat di dalam logos tadi, maka itu semua ada di dalam diri kita. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana menggunakannya. Sama seperti kayak kita tadi mau membuat sebuah kue, kita bisa bebas memilih mau bahan yang murah atau bahan yang mahal. Nah, ini yang dimaksud oleh Maximus tadi waktu dia mengatakan nih, ya, whether or not a nature endowed with intelligence and intellect. Intelligence itu tadi aspek dari jiwa, intellect itu otak dari jiwa, ya, is to exist eternally depends on the will of the creator. Udah, creator udah menciptakan, ciptanya baik, good. Nah, sekarang such a nature is good or bad depends on its own will. Nah, sekarang kitanya ini yang sudah diciptakan ini bisa baik, bisa jahat, tergantung kehendaknya. Gitu. Artinya apa? Allah itu sudah memberikan kita semua potensiality untuk menjadi baik. Nah, sekarang tergantung kita mau memakainya atau tidak. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, nah makanya nanti kalau kita belajar tentang gambar dan rupa Allah nanti, kita punya yang namanya the free will atau kehendak bebas. Ya, kita mau makainya untuk kebaikan atau tidak. Oke, ini ya. Ada pertanyaan yang belum dimengerti atau kita bisa diskusikan? Nggak ada? Ya. Tadi kan kita bahas tentang jiwa itu. Menurut saya tertarik karena tadi
bagian jiwa dan latihan tubuh itu justru Koko lebih ke bagian latihan jiwa dan latihan rohaninya itu justru meskipun kadang kalau kita latihan tubuh itu ada kendala, ada masalah, dan ada hambatan juga. Terus saya bertanya, jadi komponen-komponen yang disebutkan tadi itu jika salah satunya justru lebih dominan, itu apakah berpengaruh nggak bagi komponen yang lainnya? Contohnya kalau misalnya kita lebih dominan ke bagian tubuh kita, apakah jiwa kita juga akan tertutup dan dampak negatifnya bagi kehidupan kita apa? Ya. Nah, kan tadi di sini dikatakan jiwa itu yang menentukan gerak dan kehidupan manusia, ya, tubuh manusia. Jiwalah yang memberi gerak pada tubuh. Ya. Artinya kalau jiwa lebih fokus kepada tubuh, ya, maka nanti jiwa itu akan hanya melayani keinginan dari situ tubuh. Oke? Karena tadi jiwa itu kan punya 3 aspek, ya. Misalnya nih, ada spidol nggak? Oh ya. Oke. Ada yang disebut sebagai insensif, desire, dan intelligent. Ya kan? Nah, ini 3 ini yang mengontrol nus atau mengontrol tubuh. Kenapa tubuh punya rasa lapar? Karena punya desire. Kenapa tubuh kita kepingin tubuh kita, atau orang misalnya kepingin tampil cantik, orang ingin tampil mewah gitu, karena punya apa? Insensif, ya. Ingin dihargai, dihormati, itu adalah aspek insensif. Ya kan? Lalu ada aspek desire tadi, tubuh itu tadi, ya, misalnya mencari makan, tubuh punya keinginan akan seks, uang, ya. Nah, kemudian intelijen, tubuh aspek tubuh itu orang mau belajar, mau baca buku, mau kepingin tahu, ya, curiosity, ya, itu muncul karena didorong oleh intelijen. Oke, ini tubuh kita, ini jiwa, ya. Nah, kalau ini 3 ini diarahkan semua ke sini, ininya nggak ada sama sekali, maka yang terjadi nanti jiwa itu hanya akan melayani semua keinginan dari tubuh. Ya, nggak apa-apa kalau itu baik. Misalnya makan, tadi saya contoh, makan baik ya buat kehidupan tubuh. Karena kalau nggak makan ya tubuh ini akan lama-lama sakit dan mati. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau berlebihan jadi dosa. Ya kan? Oke. Tubuh harus bekerja, mencari uang dan sebagainya. Tapi kalau berlebihan jadi serakah. Nah, ini dia. Nah, sedangkan tubuh ini adalah aspek fana, kata Maximus. Karena berasal dari ciptaan. Tubuh ini akan memuja yang dicipta. Tubuh ini nanti akan memuja idol, dewa yang dicipta oleh manusia saja.
atau orang-orang tertentu. Nah, ini berarti kan tubuh akan mengarah ke situ, nanti membawa jiwa itu mengarah kepada hal-hal yang fana, yang ciptaan, yang sementara. Misalnya kepada idol lah, kepada dewa berhala lah, kepada hal-hal ciptaan lah pokoknya, kepada patung, pada uang lah, pada kekayaan lah, pada kekuasaan lah. Itu hal-hal yang dicipta. Yang sebetulnya fana, sementara. Gitu. Kenapa? Karena 3 kekuatan ini sudah dikontrol oleh tubuh. Nah, ini kenapa bisa? Karena sekali lagi, ini kita sudah dicemplung dalam yang namanya gambar Allah. Nanti kita belajar gambar Allah. Di dalam gambar Allah, kita diberi kebebasan. Tergantung ini mau dipakai di mana ini kata Maximus. Pakai untuk tubuh atau untuk nous. Gitu. Ya. Nah, kalau di sini ini adalah kehendak bebas. Ini kehendak bebas. Ya, nih spidol kita pun kasihan banget ya. Sekolah ini miskin banget, nggak ada tinta ya. Nggak ada spidol lagi. Oke. Nah, kalau kalau kita sudah dicemplung di dalam kehendak bebas ini, ya, bagaimana nanti jiwa ini bisa memilih yang namanya nous, sementara Tuhan kasih kita kehendak bebas. Ya, Tuhan nggak maksa kita untuk memilih Dia. Nah, di sini ini fana berarti ciptaan. Ini semua ciptaan lah dari manusia. Apakah itu uang atau itu penyembahan berhala dan sebagainya ya. Nah, Maximus mengatakan kalau kita pilih ini, kita menyembah berhala. Sebab apa? Ciptaan soalnya. Menyembah berhala itu kan menyembah ciptaan, bukan sang pencipta. Sedangkan ini Allah atau sang pencipta. Alright. Nah, ini ada kehendak bebasnya. Ini pilihan kita, mau ke tubuh atau nous. Ya, nah Tuhan sudah kasih kita gambar Allah di sini. Artinya Tuhan kasih kita kehendak bebas. Kita tinggal pilih mau yang mana. Oke, tapi sekali lagi pun, walaupun ini adalah kehendak bebas, ini adalah pemberian Allah. Karena kita adalah gambar Allah, cetakannya Allah, pemberiannya Allah, lahir dari kehendak baiknya Allah. Ya, nah walaupun ini adalah kehendak bebas, berarti di sini Allah memberikan kita rahmatnya. Nah, istilah muncul di sini rahmat. Rahmat itu kasih karunia-Nya. Ya, jadi Allah nggak mengambil alih hidup kita, tapi Dia menolong kita. Nah, dengan rahmat-Nya. Oke, jadi di sini kehendak bebas harus bekerja sama dengan namanya rahmat. Rahmat ini bukan nama orang, ya, tapi pertolongan Allah. Oke. Tapi sekali lagi, bukan Allah yang mengambil alih kehendak bebas kita, lalu kita jadi orang yang suci gitu. Tidak. Sekali lagi, ini bagaimana kita bersinergi dengan rahmat Allah. Ada rahmat Allah, ada pertolongan dari Allah. Nah, kalau kita mau pakai rahmat itu, nous, insensitive desiring intelligence ini bisa ditaklukkan untuk berpihak kepada nous. Ya, nah berpihak kepada nous itu maksudnya kamu berpihak kepada sang Allah.
Sang Pencipta. Kenapa? Karena Nus ini adalah yang bisa menerima rahmat Allah. Karena sama-sama energi. Nus itu energinya Allah yang tercipta. Rahmat itu adalah energinya Allah yang tidak tercipta. Satu tercipta kita, tapi bisa bekerja sama dengan rahmat yang tidak tercipta. Makanya kalau kita mengarahkan jiwa ini kepada Nus, ya, ini spidol ada 4, nanti 1 pun nggak bisa dipakai. Nah, kalau kita mengarahkan ini kepada Nus, maka Nus ini akan bisa bekerja sama kepada rahmat ini. Nah, inilah nanti menghasilkan namanya sinergi. Jadi kita percaya kepada sinergisme, bukan monergisme. Monergisme itu ya nggak ada peranan manusia sama sekali. Itu benar-benar peranannya Allah. Enggak. Keselamatan kita, kekudusan hidup kita, itu bukan monergisme. Bukan semata-mata anugerah aja. Tapi juga bukan semata-mata anugerah aja, tapi juga kerjasama kehendak bebas kita. Atau disebut sebagai sinergisme. Nah, tapi kalau kita nggak mau, ya kita akan pilih tubuh. Makanya Paulus bilang, ya, kalau kamu menuruti keinginan daging, maka apa? Apa? Kamu bertentangan dengan keinginan roh. Galatia pasal 5 itu. Ya, gitu. Nah, kalau kamu memiliki keinginan daging itu kan dia sebutkan banyak ya. Maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jelas itu. Tapi kalau kamu dipimpin oleh roh, Galatia 5 tadi, maka kamu akan mengikuti keinginan roh. Gitu. Nah, dipimpin oleh roh, berarti kita mau bekerja sama dengan roh itu. Nah, inilah nus dengan rahmat tadi. Jadi kalau jiwa kita diarahkan kepada hal-hal dari Allah, rahmat Allah, ya maka kita akan memikirkan tentang Allah. Gitu. Ya, tapi kalau pikiran kita diarahkan kepada tubuh, bagaimana memuaskan tubuh ini, ya akan jatuh kepada hal-hal ciptaan. Pasti bukan carinya pada Allah, pasti. Pasti kamu akan mencari sesuatu yang bukan ciptaan, yang bukan pencipta. Apakah itu materi, apakah itu jatuh kepada berbagai macam berhala, ya, uang, kekuasaan dan sebagainya. Ini dia. Nah, ini konsepnya ini harus dimengerti tentang nus tadi ya. Oke, Nofri itu tentang ini ya, tentang nus, kemudian tentang jiwa, roh dan tubuh. Ya, ini masih sederhana nih sebetulnya. Kita belum bahas yang dalam, tapi kira-kira konsepnya itu seperti itu ya. Oke, kita break dulu. Nanti kira-kira 10 menit kita masuk lagi. Kita akan bahas gambar dan rupa Allah.